adalah Syamun dan Yohanes, sedangkan nama yang rasul yang ketiga ialah siapa? Paulus. Dan ini siapa yang mengutus? Kita lihat di dalam sirah. Kita tunjukkan datanya. Sirah Nabawiyah. Nih ya. Biar dulu. Kita buat Bulus halaman berapa nih ya? Jangan kau edit ya nanti ya. Masalahnya kau terkenal tukang edit data gitu masalahnya. Itu tidak pernah terbukti sih. Iya, soalnya kau terbukti gitu tukang edit data masalahnya. Kalau dikasih dalil Islam itu jangan bilang ngedit, karena kalau nanti terbukti itu jatuhnya kamu menista ajaran Islam. Aduh. Nih ya. Kau ini. Ini serius kamu nggak tahu utusan Isa itu disebutnya rasul nih. Nama-nama para utusan Nabi Isa. Nih, utusannya siapa di sini? Ada Butrus atau Peter atau Petrus. Terus di sini ada siapa? Bersama Bulus atau Paulus. Ya. Nah, pertanyaan saya nih kepada Anda ya. Pengikutnya Muhammad, para sahabat disebut rasul atau tidak? Sahabat Nabi? Disebut rasul nggak? Boleh nggak disebut rasul? Enggak, sahabat Nabi. Enggak boleh. Boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh Ya, disebut sahabat rasul? Nabi. Tapi diutus nggak sama Muhammad? Yang namanya Rasul itu kan menerima wahyu dari Tuhan. Kan gitu. Nah, kalau menerima wahyu lalu disampaikan untuk kaumnya, baru itu namanya Rasul. Kalau sahabat-sahabatnya itu bukan Rasul. Rasul itu utusan siapa? Rasul itu utusan Tuhan semesta alam. Utusan Tuhan. Nah, Muhammad mengutus sahabat, bisa nggak sahabat disebut Rasul? Nah, kalau kamu mengambil bahasa tekstual, ya tekstual bahasa Arab, Rasul utusan kan kayak gitu. Bisa nggak disebut Rasul? Nggak bisa. Makanya kalau kita membedakan mana yang utusan dari manusia, mana utusan dari Tuhan, itu dulu dibedain. Kalau sahabat Muhammad diutus oleh Muhammad nggak bisa disebut Rasul. Isa mengutus umat-umatnya, sahabatnya disebut sebagai Rasul, betul? Nabi Isa di mana? Loh. Di mana? Di mana? Bisa lihat nih. Di mana? Nih. Biar teman-teman. Nama-nama para utusan Nabi Isa bin Maryam, betul? Kau ambil dari referensi mana? Ya, ini Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Terus, oke. Nah, jadi utusannya Isa disebut sebagai rasul, betul? Salah. Loh, kok salah? Loh, gimana saya punya ada datanya. Salah. Nama kedua rasul. Terus rasul yang ketiga. Ini saya tampilkan datanya ya. Nah, pengikut Nabi Isa itu disebut apa nih? Ini kau perhatikan di sini. Al-Wariyun, ada disebut Al-Wariyun, ada disebut Al-Atba. Al-Wariyun itu aslinya artinya adalah pengikut langsung. Nih. Ya, nih. Al-Wariyun itu pengikut langsung. Kalau Al-Atba bukan pengikut Isa secara langsung atau tabi'in. Kau buka. Quran surah Al-Maidah ayat 111 ya. Pengikut Isa kan kata kau disebut apa? Ya. Wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli wa qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Siapa pengikut Isa yang setia? Dia Hawariyun, bukan rasul. Itu menunjukkan tentang keberasaan bukan rasul. Loh, ini rasul, Pak. Disebutnya rasul. Nama rasul Al-Quran mengatakan bukan rasul, ya. Bukan rasul mereka itu, ya. Nih.
Yang disebut rasul itu kata Allah adalah Nabi Isanya. Tuh. Nah, terus ini Dan salah. Ibnu dan Katsir. kepadaku rasulku. Bentar dulu. Ya. Dan kepada rasulku mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu, berserah diri. Jadi Hawariyun itu muslim. Iya. Terus ini salah nih berarti nih Ibnu Katsir. Menurut Anda? Saya bawa Quran lebih Ulama. tinggi daripada Ibnu Katsir. Nah, itu tafsir. Kalau kamu bilangnya bukan Loh. rasul, tafsir. Tafsiran kamu Kalau- pribadi. Ini Ini, tafsiran ulama. Kalau kamu pakai tafsir, bisa saya tabrakkan juga dengan tafsir yang lain. Kenapa? Loh, itu tafsir kamu pribadi mana dibilang pengikut Oh, Isa bukan pribadi. rasul. Tunjukkan, Bukan tafsir saya pribadi. Ya, oke. Itu saya minta datanya. Tunjukkan saya data dari ulamamu yang mengatakan pengikut Isa itu bukan rasul, bukan rasul Allah. Mana? Ya Tunjukkan. memang bukan. Mereka disebut Hawariyun di Quran. Dan betul, itu menunjukkan tentang keberasalan. Nih, Ayo. Mana? ini ada tafsirnya. Mereka Bukan. disebut Hawariyun. Ya, Al-Wariyun, pengikutnya Muhammad juga disebutnya Al-Wariyun. Mengaco kau pengikut Nabi Muhammad disebut Hawariyun apanya? Gak nyambung kau ini. Mana datanya? Bahwa pengikut Isa itu bukan rasul. Lah, memang tidak tertulis Rasul, mereka disebut Hawariyun yang kami kenal. Yang menyalahkan mana? Ada nggak? Ada Coba, nggak? ada gak yang mengatakan bahwa Ada. bentar. Gini, ada nggak yang mengatakan bahwa pengikut Nabi Isa itu adalah Rasul dalam Quran? Terus Quranmu kamu tafsirkan sendiri. Bukan tafsir sendiri. Itu kan jadi tafsir sendiri. Lah, pengikutnya disebut Hawariyun di sini. Ini ada tafsirnya. Itu arti dari keberhasilan rasul itu yang menulis kita. Apanya? Rasul itu yang memberikan risalah, arti dari rasul. Apalagi? Coba. Udah, Siapa yang menulis Injil? kami mengenalnya Hawariyun, ya bukan Rasul. Ya, siapa yang nulis Injil coba? Siapa yang nulis Injil? Hah? Menurut Kok Islam, Injil siapa yang nulis ditulis? Injil? Loh, Injil nggak ditulis. Belajar dari mana kau? Injil itu apa sih? Injil itu artinya kabar baik, berarti nggak ditulis. Kabar baik. Iya, kabar baik. Injil kabar baik. Mengandung apa kabar baiknya? Enggak, saya tanya apakah Injil ditulis atau tidak. Lah, Injil itu penurunannya kayak gimana? Baca Quran surah Al-Maidah ayat 68. Injil itu berisi ajaran. Ya, memang isinya ajaran, tapi ini ya saya tunjukkan. Bukan tulisan. Nih, ini ada ulamamu lagi ya. Ibnu Khaldun. Ulama lagi. Muqaddimah. Silahkan kau bawa. Banyak-banyak Ya, bawa. Nih, para pengikut setia Isa terpencar dalam berbagai wilayah, ya, dan mayoritas mereka berada di Romawi untuk menyeru kepada ajaran Kristen. Lihat siapa? Petrus adalah pemimpin mereka. Ia memasuki Roma dan menjadi pusat pemerintahan Kaisar. Ini Matius menulis Injilnya di Baitul Miqdas. Lukas menulis Injilnya. Yohanes putra Zebedi menulis Injilnya. Petrus menulis Injilnya. Bahkan di sini disebut juga siapa? Tentang Kau ini lari kemana-mana. 14 surat. Jadi saya tanya sama kamu, kalau nggak disebut Rasul, kok bisa mereka menulis kitab? Ayo. Kalau disebut Rasul kayak Paulus, ku mau tanya samamu, pengartian Rasul itu kayak gimana sih menurut kamu? Loh, gimana? Rasul itu kan di Islam disebut sebagai risalah, betul nggak? Yang memiliki risalah dari Tuhan, yang kemudian dibukukan, betul nggak? Arsala yursilu kan? Rasulan. Oke, nah Rasul menurut kamu utusan Tuhan kan?
Jadi gini, betul utusan Tuhan. Jadi kalau para pengikut Isa diutus oleh Isa dan mereka disebut Rasul, berarti Isa? Enggak, bukan disebut Rasul, disebut Hawariyun. Oke, oke. Saya kasih parameter lagi. Saya kasih parameter lagi. Saya kasih parameter. Saya kasih parameter. Boleh nggak? Boleh nggak ulama Islam membatalkan yang haram? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Muhammad di dalam surah At-Tahrim nomor 1 dikatakan oleh kemana Allah. pula kau? Beda pula pembahasannya. Nah, Kesana kemari kau. makanya kan panik di Kau, sini. fokus. Kalau kau mau bahas sesuatu itu fokus satu dulu. Ini loncat kodok ke At-Tahrim pula. Bahkan memang Muhammad di situ kan mengharamkan yang dihalalkan. Kenapa? Kau panik gitu. Mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, betul ya? Bentar, kita nggak bahas itu lagi. Kita bahas Ya. Hawariyun tadi. Iya, itu Ya. Al-Wariyun itu. Ini ke Al-Wariyun. Jadi Nggak ada saya nggak hubungannya bahas dengan itu tentang Al-Azab. Maria Al-Qibtiyah. Enggak akan ke sini. Nggak ada hubungannya dengan Maria Al-Qibtiyah itu, nggak ada. Iya, makanya saya nggak ke situ. Saya tahu kepanikan Anda. Nah, Isa itu bisa menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, betul? Iya. Makanan yang asalnya halal ya, yang halal bagi Bani Israel karena membangkangnya mereka, Allah Banyak Allah, mengazab mereka dengan membatasi makanan mereka. Lemak domba kagak boleh, kan kayak gitu. Mana? Setelah Isa Mana di situ turun, makanan? Mana? setelah Isa turun baru yang asalnya tadi memang halal diharamkan Allah, lalu dihalalkan lagi, kembali ke asal maksudnya. Siapa yang bilang itu tentang makanan? Di Qurannya nggak ada. Di Quran nggak ada. Sekarang kamu tambah-tambah Quran. Tadi saya kasih tafsir. Bukan tafsir Quran, melulu. kamu tafsir sendiri. Tafsir melulu. Saya kasih Quran, kamu tafsir. Sekarang ada di mana? Aduh. Lompat kodok kamu sob. Lah, Dan saya bahas ini, Ya. kamu lompat ke sini. Kan bahas ini, kamu lompat ke ngapain sini. kamu lompat-lompat gitu? Loh. Jauh kali kamu lompatnya. Jadi gini, ini lihat ya, saya tunjukkan dalilnya nih. Nah, makanya kamu itu jangan tambah-tambah Lompat-lompatnya ilmu. kau jauh banget gitu. Nih, Al-Imran 50 dikatakan gini ya, dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk apa? Menghalalkan makanan. Tidak ada tulisannya menghalalkan makanan, sob. Menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Anda tadi sudah sepakat, tidak boleh manusia itu melakukan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tidak boleh. Surah 9 Iya. nomor 31, At-Tahrim nomor 1. Lah Isa bisa di sini. Gimana? Nabi Isa itu menghalalkan yang memang sudah halal. Kayak lemak domba, kan gitu. Coba kau baca nih. Baca nih. Untuk menghalalkan bagimu sebagian yang apa? Yang telah diharamkan untukmu. Yang telah diharamkan itu dihalalkan. Dirubah konteksnya, bukan menghalalkan yang dihalalkan, tapi menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untukmu. Nih, bentar. Astaga, Yusuf PI ya, mentafsirkan Qurannya sesuai nafsunya ini. Bukan sesuai nafsu saya. Kau yang black cock masalahnya nih. Nih. Bentar. Ya. Nih, ya. Kau baca nih ya. Umat. Nih. Jadi mainanku kau. Ya. Baca 50 Ali Imran ayat 93. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel. ayat yang lain. Ini Ya. Nah, ini. Bentar ya. Iya, sabar ya. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel
kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel Yakub untuk dirinya ya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum diturunkannya Taurat, maka bawalah Taurat itu lalu bacalah dia kamu dia jika kamu orang yang benar. Makanya kan ada sebagian makanan-makanan yang diharamkan untuk Bani Israel. Yang ngomong ini siapa? Yang datang setelah kedatangan Nabi Isa yang memang sudah halal, lalu diharamkan Allah untuk Bani Israel. Datang Nabi Isa dihalalkan kembali. Nggak ada merubah hukum. Bentar. Nggak ada yang merubah hukum. Betul. Ngaco kau. Itu Surah Al-Imran nomor 93 itu melalui Musa, betul nggak? Bahas makanan. Aduh. Kau pelajari dulu Saya sebelum lagi kau bawa bahas hujah Isa. itu ya. Kamu bahas Isa, kamu bahasnya ke Musa. Ini udah salah nih. Kenapa pula ke Musa sih? Al-Imran 93 ini kan bahas tentang Musa. Musa kepada Bani Israel. Ini bukan bahas Isa, Bung. Tafsir Jadi kau saya bahas Isa. melulu. Ya. Kok Anda Itu ini- membahas saya lagi bahas Isa. tentang Sabar. Sabar. saya lagi bahas tentang Bani Israel. Yang mana Bani Israel itu diteruskan oleh Nabi Isa, paham? Nah, salah konteks kamu. Jadi gini. Jadi di dalam Al-Imran 93 di sini tuh Musa itu Allah, ini ceritanya gini, Allah berkata kepada Musa sehingga ini membicara kepada para Bani Israel bahas tentang makanan. Nah, yang di dalam surah Al-Imran nomor 50 di situ nggak ada ditulis makanan, sob. Nggak ada. Nggak ada. Disebut tentang makanan, nggak ada di situ. Makanya Anda jangan tafsir liar. Anda pakai Quran Bukan tafsir liar. dengan nafsunya Anda. Di situ nggak ada disebut Bukan makanan. tafsir liar. Memang yang masalah halal haram itu merujuk ke makanan. Ini salah. Judi haram nggak? Judi haram nggak? Ya, kalau untuk masalah maksiat itu haram. Nah, jadi itu nggak cuma makanan. Ini apa namanya, mengundi nasib haram nggak? Surah 5 nomor 90. Yang Sekarang dimaksud ini tunjukkan apa? saya. Ini ya. Ini Besok. coba kita melihat. Bentar. Tunjukkan saya. Ini pertanyaan saya nih kepada Anda. Tunjukkan kepada saya Allah yang mengatakan yang dihalalkan oleh Isa itu adalah makanan. Tunjukkan di ayatnya mana? Lah, nih Quran surah 50 Al-An'am 50. ayat Al-An'am. Lompat lagi ini mau Bentar. ngarang bebas ini, nafsir bebas ini. Apanya ngarang bebas? Kau yang ngarang bebas. Loh, metode kamu nggak jelas. Metodenya apa? Nih, Kamu main lompat-lompat kau metode seenaknya kau yang sendiri. kagak jelas. Loh. Kau mau plesetin Tiba-tiba Al-Quran tapi nggak ini bisa. bahas Wa tentang alal Musa. ladzina Itu hadu. Musa kepada Bani Israel. Bentar. Dan kepada orang-orang Yahudi, ya, kami haramkan segala binatang yang berkuku dari sapi dan domba. Kami Itu- haramkan atas itu mereka Musa. lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar, dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka, ya, Iya. disebabkan Musa, kedurhakaan iya. mereka. Itu Jadi Musa, ada bukan makanan Isa. yang diharamkan. Itu Musa bukan Isa. Jadi Artinya- konteksnya ya, bentar, aku jelasin dulu Quranku. Konteksnya Udah, Ali Imran jelasin. 50 itu berbicara tentang masalah apa yang telah dihalalkan atau yang diharamkan dari Bani Israel tentang makanan. Tuh, Udah, kau ini udah belum? udah Udah. Mau apa sekarang lagi kau? Tunjukkan kepada saya yang diharamkan oleh Isa itu makanan, yang apa yang dihalalkan itu makanan. Mana? Nabi Isa bukan mengubah hukum, nggak ada. Loh, bukan hukumnya. Pertanyaan Makanan. apa itu? Nabi Isa nggak merubah makanan. hukum. Tentang makanan. Dengarkan hukumnya. Nabi Isa tidak merubah hukum, Iya, nggak berubah hukum. Bukan. Enggak. Yang saya tanyakan,
Dengarkan dulu dong, jangan pakai suara-suara terus nih. Dengarkan ya. Di mana di dalam Quranmu dikatakan Isa itu menghalalkan makanan yang haram? Di mana? Nggak ada. Nah terus kok kenapa Anda tafsirkan begitu tadi Al-Ahzab Lah, surat 3? karena apa? Ali Imran 50 itu Nabi Isa ya diturunkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa untuk menghalalkan yang memang halal asalnya. Berarti di dalam Quran salah. Di dalam Quran dikatakan Salah apanya? Salah apanya? Menghalalkan yang diharamkan bagimu. Dikatakan gitu. Coba kau baca. Nih, makanya dari tadi kita nggak nyambung terus karena Anda nggak ngerti isi Qurannya. Nih, lihat. Makanya dikatakan tanyalah kepada pembaca kitab-kitab sebelumnya tuh di dalam surah 12 nomor 96. Itu bukan lari pula kau. Nih ya. Kau lari Al-Imran pula. 50. Perhatikan nih. Dan aku datang kepada musuh ya memberitakan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang apa? Yang telah diharamkan untukmu, bukan yang dihalalkan. Gak bisa kamu memahami. Udah? Nih, Udah? untuk apa? Untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untukmu. Mana di sini bahas tentang makanan dan tidak Baik. ada di sini menghalalkan yang haram. Kutanya kau, apa yang diharamkan di situ? Loh, itu justru Anda menafsirkannya makanan, betul? Makanya kutanya kau, apa yang diharamkan di situ? Apa yang diharamkan? Itu justru saya menyuruh Anda membuktikan itu tentang makanan, Bang. Iya makanya baca Quran tadi Al-An'am ayat 146 apa yang diharamkan? Jadi Anda itu asal comot. Asal comot. Nih ya. Penjelasan ulama tentang makanan mana? Kau nggak bakal paham penjelasan ulama, nggak bakal paham. Usah. Ku jawab pakai Quran aja, ya baca aja nggak bisa kau. Mana disebutnya makanan? Ya, nih, ya sekali lagi saya ulangi ya. Ini yang diharamkan, apa yang diharamkan? Dan kepada orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan dari domba. Kami haramkan atas mereka lemak dan dari kedua binatang itu yang diharamkan. Itu sebetulnya Anda harus membaca. Kau mau tafsir Quranku seenak udelmu gitu. Bukan saya menafsirkan, ini tafsir ulama Anda. Nih. Tafsir Al-Muyassar Kementerian Arab Saudi. Nih ya. Dikatakan di sini bahas tentang makanan, bukan. Iya, kalau kata kamu kan membahasnya tuh bukan makanan. Ya, lalu apa yang diharamkan kutanya? Ini makanya, ini dikatakan ini. Dan iya makanya aku tanya sama kau, apa yang diharamkan? Apa yang diharamkan? Sabar. Ini loh. Nih. Dan aku datang kepada kalian untuk membenarkan kandungan yang ada di dalam Taurat dan untuk menghalalkan kepada kalian dengan dasar wahyu dari Allah sebagai apa-apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian sebagai bentuk keringanan dan rahmat dari Allah. Dan aku datang kepada kalian sambil membawa hujah dari Tuhan kalian tentang kebenaran apa yang aku katakan kepada kalian. Di sini nggak ada bahas tentang makanan, bahas tentang jangan melanggar perintahnya, bahas tentang perintah untuk taat. Iya. Untuk taat di sini bahas itu. Nah, sabar. Artinya gini, apa lagi? Saya katakan, artinya kamu sedang membuat isamu itu melanggar yang haram itu menjadi halal. Nggak ada. Iya dong. Anda tadi ngomong makanan. Enggak. Makanan yang diharamkan dihalalkan oleh Isa, betul? Enggak ada. Nabi Isa mengubah hukum. Nggak nyambung kau. Boleh bohong. Kau kagak nyambung. Makanya aku tanya yang diharamkan di situ apa?
Nah, makanya Anda tadi bilang makanan, betul? Yang kutanya samamu, yang diharamkan itu Perintah. apa? Perintah. Apa yang diharamkan? Perintah itu janganlah diharamkan. Makanya kau kagak nyambung. Perintah tentang ketaatan. Apa yang dimaksud oleh Ali Segala Imran 50? Apa yang segala diharamkan? Iya. Itu ada di Quran surah Al-An'am ayat 146 tentang masalah hukum hewan, boleh makan ini makan itu, tentang makanan. Coba referensinya mana? Referensinya ada nggak? Referensi ulamanya mana? Makanya apa yang diharamkan? Kutanya. Mana referensi ulamanya mana? Ngarang. Kau nggak ngerti juga, nggak bakalan. Bukan ngarang bebas. Ngarang. Coba tunjukkan referensinya mana? Enggak, aku jawab pakai Quranku aja gitu. Quran cukup Kalau menjawabmu. itu mah ada tafsir sendiri. Itu mah nafsu Bukan tafsir namanya. sendiri, enggak perlu. Oh, jadi Anda nggak tahu konteks Nggak asbab perlu. nuzulnya apa. Yang saya ini yang saya bawa Al-Qur'an saya kan gitu. Asbab Dan nuzulnya apa, Al-Qur'an coba? menjawab sendiri. Kan sudah. Loh. Kau pakai narasi Quran menjawab Quran sendiri. Itu ilmu siapa Lah. tuh? Aduh. ini. Lah. Makanya ya makanya kau belajar ya metode tafsir kayak gimana, ada metode tafsir tahlili kan kayak gitu. Membanding Oke, metode ayat tafsir mana? membanding ayat ini dengan ayat yang lain. Ya, keterkaitannya dengan ayat yang lain, ayat yang mana? Kalau keterkaitan, tapi Banyak dasar belajar apa? kau. Dasar Anda mengatakan itu keterkaitan. Aduh. Dasarnya. Aduh. Jangan pusing, Makanya jangan pusing, keterkaitannya apa yang diharamkan? Iya. Dari mana dasarnya? Makanan di situ membahasnya sehingga Anda mau membandingkan Iya. tentang makanan. Kan isi Gimana? Taurat apa yang diharamkan? Iya, mana di situ membahas tentang makanan? Dasarnya dari mana? Lah. Kan Ali Imran 50 kata kamu bukan makanan tapi perintah kan kata kamu. Iya, perintah yang haram itu haram, yang halal itu dihalalkan. Itu memang Oke, perintah. sekarang apa yang diharamkan? Bentar dulu. Makanya yang Bentar diharamkan dulu, itu tentang- apa yang diharamkan? Yang diharamkan tentang kemaksiatan. Ngaco mana? Loh, Mana ini ada dalilnya? Mana ada dalilnya? Ngarang. Ngarang oke. ngaco. Kalau menurut Anda itu ngarang, di mana disebutnya itu tentang makanan? Kan itu yang dijelaskan tentang Iya. perintah kan? Di Al-An'am 146 itu bahas makanan memang. Dia di situ bahas makanan tapi bahas Iya, surah iya. Al-Imran 50-nya mana di situ? Yang dulu di zaman Dengarkan. ini ku jelasin. Dengarkan baik-baik. Dengarkan Nah, kau. Ku coba. jelaskan Quranku. Ya, Nabi Musa itu waktu di zaman Nabi Musa, Bani Israel bersama Nabi Musa. Habis itu mereka karena kedurhakaannya Allah Subhanahu wa taala batasi makanan mereka. Yang asalnya semua boleh halal bagi mereka, dibatasi makanannya. Oke? Mana-mana disebutkan itu tentang makanan. Sabar dulu ya. Habis itu berlalu Nabi Musa ya, karena ada hewan-hewan yang diharamkan seperti lemak tadi ya, lemak domba, lemak sapi. Datang Nabi Isa, maka Allah halalkan kembali makanan yang telah diharamkan itu. Paham? Oke. Udah belum? Oke, saya tunjukkan dalilnya yang tentang kemaksiatan yang diharamkan ya. Nih ya. Ini tafsirnya dari siapa? Panjang ini nih. Tafsir As-Sadi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi. Ya, ini pakar tafsir nih, abad 14 Hijriah nih. Pakar tafsir iya. Ini kan menurut Islam nih, lihat nih. Akan tetapi hikmat Allah itu adil, yaitu bahwasanya hikmahnya berlaku bagi siapapun yang berpegang teguh dengan agama. Niscaya Allah akan membelanya dengan pembelaan larangannya, melemparkan syariatnya, dan berani lancang berbuat apa? Kemaksiatan kepadanya. Nah, ini membahas tentang apa nih? Lihat di atas.
bahas tentang Ali Imran 50. Jadi saya Terus? mengatakan itu yang diharamkan tentang kemaksiatan, dasar tafsirannya ada. Jadi saya menunjukkan kepada publik, Anda asal tafsir Quran sesuai nafsu Anda, sedangkan saya menunjukkan dasar dari tafsirnya dari tadi. Kau mau bohong nih. Dari tadi. Ayo. Ini kan yang kau buka? Muyasar kan? Ah? Bukan Ini bercerita- menyasar. Apa yang kau buat? Saya menunjukkan Apa? dari mana? Apa? Dari tafsir Asadi. Lihat. Mana? Lihat dulu nih. Asadi. Tafsir Mana? Asadi. Mana? Syekh Rahman bin Nasir. Baik. Nih. Kau lihat ke layar. Lihat ke layar. Coba sini. Coba lihat ke layar. Mukamu mana? Ya. Mukamu mana? Ya, tunjukkan aja. Lihat ke layar. Lihat ke layar biar kau memperhatikan. Nih. Ini baca. Ulama siapa? Nih ya. Nih ulama siapa nih? Jubdaud Tafsir min Fatil Qadir. Ya. Dari Yang mana? Mudaris Tafsir Namanya siapa? Universitas Coba lihat. Islam Madinah. Apa Ini atas? nih. Jubdatul. Subdatut. Ya. Tahun berapa itu? Yang kau buka kan? Rentetan Tahun yang kau berapa? buka itu kan datanya. Ya. Subdatut itu tahun berapa? Ya udah. Ya, nih ya. Subdatut itu. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyar. Ini kan- Bentar-bentar yang ini- saya tanya, Subdatut itu tahun berapa? Nggak dijelaskan di sini tahunnya. Oke. Oh, jadi Anda asal comot nih ceritanya. Bentar dulu. Ini yang kau buka kan di web kau tadi ini kau baca coba. Bacain. Bentar, itu Baca. tahun berapa coba Subdatut? Coba baca dulu. Bentar. Nih. Ternyata Subdatut Tentang- itu baru adanya itu abad 13 Hijriah. Jadi abad 19. Nih. Yang kau Kita bawa abad kan 19, Sob. data yang kau bawa ini kan ada tuh bawahnya tafsirnya banyak, ada Al-Muyasar, ada Jubdatut kan ini. Ya, jadi kalau kamu bawa tafsiran yang baru muncul gitu loh. Nah, kau baca nih apa nih? Standar Apa yang keilmuan ini sudah melompat. apa yang dibawa? Iya, tahu. Jadi Ini apa nih? Ini apa nih? Ini. Dan menghalalkan, perhatikan. Kalimat dan untuk menghalalkan bagimu, yakni untuk menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan. Di dalamnya, Makanan, udah. Sabar. Di situ kan disebut gaji. Udah. Gaji. Makanan. Pertanyaannya, dia bersumber dari mana kalau bukan dari karangannya sendiri? Aduh. Loh, Ya saya iya, tadi- saya ngambil yang dari Arab. Ya, namanya itu kemudian ulama baru- mufasir. Nah, yang namanya mufasir itu mereka mempunyai metode keilmuan. Mereka menafsirkan dengan apa? Mengambil ayat satu membandingnya dengan ayat yang lain, keterkaitannya apa? Dengan asbabnya. Sekarang gini. Taruhlah Kau seperti ini. itu. Gini, sabar. Taruhlah kalau itu menurut Anda itu tentang makanan. Ya, tapi ini kan pendapatnya perlu ditelusuri Apa? sumbernya dari mana. Ditelusuri, udah terjawab udah. Ya, kalau di ulama yang lain dibilangnya Udah. ketaatan. Sekarang ku yang mau Kepada- tanya sekarang. Udah terjawab tuh. Ngapain? Belum orang sumbernya. Aku yang mau aja tanya. nggak ada. Sumbernya dari Mau mana dia? mau nggak ku tanya sekarang? Yaudahlah, silakan apa tanya apa. Baik. Ya, baik. Kau buka Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, terus Di situ Tuhan yang lahir. betul, karena pribadinya kan sabda Allah. Coba kau baca Lukas 22-nya. Lukas 22 diserahkan kepada Tuhan, betul, karena sang Bapa itu Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Kan datanya ya, menurut Saya tanya ada berapa Tuhan? Ini itu satu, makanya dikatakan satu Allah, satu Tuhan. Nih, biar kau paham. Nih, Oke, aku mau satu tanya pertanyaan. nih, biar kita konteks pertanyaannya paham ya teman-teman ya. Ya, Di Pak, sini, paham, nih, paham. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan ya. Ini Tuhan lahir di kota Daud. Baik, coba kita baca nomor 22-nya, kan gitu. Dan ketika genap
waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan? Oke. Sudah ya. Mm-mm. Ini saya jelaskan, saya kasih referensinya nih. Ini beda kalau saya sama Anda nih. Mm. Bentar ya, sabar ya. Ini saya bukakan referensinya nih. Itu kenapa tetap satu Tuhan? Ini ada penjelasannya nih. Bentar ya. Sampai-sampai lupa saya di YouTube ngelapkan, kurang asam kali. Wah iya ya. Justru saya tadi mau saya ini loh, saya ambil di YouTube Anda kalau ada. Di live kan dulu bang. Nah, saya lap dulu dah YouTube dah nih. Ayo jawablah. Iya nih saya bukakan referensinya supaya kan nggak ngarang. Di live kan dulu aja bang. Udah. Oh udah, oke. Nih ya. Jadi dikatakan gini nih. Bapa tidak menyebut anak sebagai Kyrios karena anak lebih tinggi, dan anak tidak menyebut Bapa sebagai Kyrios karena ia lebih rendah, tetapi karena mereka berbagi satu natur, maka ketiganya satu Kyrios. Berdasarkan juga yang dijelaskan Jana Suci Gregorius Nazianzus dalam orasi nomor 13 nomornya 14, kita tidak menyembah anak bersama Bapa sebagai dua Tuhan, dan kita juga tidak menyebut dia Tuhan selain dari Bapa, melainkan satu ketuhanan dalam tiga hipostasis. Karena gimana ini, satunya? ini, Bentar gue tanya, gimana satunya? Tadi ada Tuhan bayi yang baru lahir dibawa kepada Tuhan pula. Itu kayak gimana satunya? makanya, jadi gini bang, saya jelasin ya. Saya jelaskan. Jadi sang Bapa itu mengatakan sang Putra itu adalah Tuhan. Ya, itu dikutip dari PL, dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani 1 ayat 10. Dikatakan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi. Sang anak itu dikatakan Tuhan, dan juga di ayat yang ke-8 dikatakan tetapi tentang anak ia berkata tahtamu ya Allah. Jadi sang Bapa ketika mengatakan sang Putra ini Allah, bukan artinya memiliki dalam arti hierarki, tidak, tetapi menurut natur, karena satu natur. Sama seperti Anda memiliki istri, maka ada jalinan relasi kasih, relasi ngelandur kau ngelandur. Relasi ini Ngelantur. Saya tanya. Ngelantur. Yang saya Iya, tanya ini di situ kan saya cuma buktikan. ada berapa Tuhan? Saya akan buktikan pakai akal. Gini, Anda dengan istri Anda itu satu kodrat manusia atau tidak? Loh, kenapa saya dengan istri? Saya tanya, Anda dengan istri Anda satu kodrat manusia nggak? Enggak, Atau berbeda kodrat? beda. Beda kodrat manusia? Beda. Oh, berarti Anda bertentangan sama Quran. Karena gini, Siti Hawa, ini, Siti Hawa Beda. itu diciptakan dari Adam, betul nggak? Ya betul. Nah, kalau Siti Hawa mendapatkan kemanusiaan, kodrat kemanusiaan dari Adam, berarti ada berapa kodrat? Pertanyaannya ada berapa Tuhan kok ke Adam larinya? Ini benar, Bang. Ada berapa Tuhan? Itu ada berapa Tuhan? Saja. Karena gini, bedanya, saya jelaskan tentang hipostatik property. Gini, kalau sang Bapa di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan sebagai satu-satunya Allah yang benar, karena hanya sang Bapa yang Allah. Kealahan itu bersumber dari hipostasisnya sendiri, dan keberadaannya tidak disebabkan oleh hipostasis manapun atau pribadi manapun. Sedangkan sang Putra, keberadaannya itu yang dari sang Bapa, satu dengan sang Bapa. Jadi bukan sang Putra, bukan sebagai sang sumber. Itu. Nah, karena atas dasar ini maka ketuhanannya dan keilahiannya itu yang dari sang Bapa menurut kodrat. Jadi bukan Allah yang bersumber dari hipostasinya sendiri, tetapi Allah yang bersumber dari sang Bapa menurut kodrat. Gitu. Ribet kali jelasinnya. Ya, memang itu Padahal jelas. pertanyaannya Bukan simpel, ada berapa Tuhan di situ? satu ketuhanan.
Loh, Tapi tadi Tuhan- ada Tuhan bayi yang baru lahir dibawa ke bait Tuhan. Ada berapa Tuhannya? Ini berarti Anda itu tidak bisa membedakan antara pribadi dengan kodrat. Gitu. Gini, kalau saya kasih tahu. Gini bang, gini. Kalau Anda mengatakan kodrat ini, kalau Anda menyamakan kodrat manusia Anda ya dengan pribadi Anda, berarti istri Anda itu pribadi Anda. Jadi kita semua pribadinya itu sama Analogimu semua, kan? ngawur. Analogimu ngawur. Gak bisa, kodratnya beda istri Makanya. suami istri itu. Nah, kodratnya itu satu. Kodrat itu bicara tentang keapaan. Apa yang diakses bersama-sama itu kemanusiaan. Gitu loh. Sama-sama manusia. Paham nggak? Jadi karena sama manusia, jadi jangan dicampur adukan antara kodrat atau dalam bahasa Yunani itu osia dengan pribadi. Jadi sang putra dikatakan Tuhan ya karena kodratnya itu satu dengan sang Bapa. Jadi kalau Anda menyamakan antara kodrat dengan osia, berarti Anda membenturkan antara pribadi dengan kodrat. Jadi Anda pribadi Anda dengan istri Anda sama. Gitu. Bang Aldo minta multi ulang, Bang. Ya. Minta multi Ngapain ulang. dinaikin orang nggak jelas. Jadi Anda kalau hati-hati sama saya, Apa sama yang gak saya, jelas? Dia orang yang jelas. Bapak tahu dan Tuhan. Aku punya janji sama dia malam ini. Jadi Anda ini kan Nah, lagi sama saya. Gitu loh. Coba, jadi sang putra dikatakan itu diserahkan kepada Tuhan ya karena sang Bapa itu Tuhan. Sang Bapa pun mengatakan sang putra Tuhan karena satu ini dalam apa? Dalam natur yang sama ini ketuhanannya. Jadi Tuhan itu bukan proper to hipostasis tapi proper to iya. muter kemana kau? Bukan muter tapi Anda yang nggak nyampe akalnya, makanya kembali Muter kemana kau? Yang saya tanya ada berapa Tuhan, simple kan? satu ketuhanan tapi tiga hipostasis, tiga pribadi. Karena Bapa mengutus anaknya ke dunia ya di dalam pengasihan hipostasis sang roh kudus. Jadi Trinitas itu bicara tentang hypostatic relation, tentang relasi. Kalau Anda mengatakan Allah pernah belum mengasihi, kemudian dia menciptakan, jadi menciptakan bukan atas dasar kasih. Kasih itu haruslah relasi, haruslah dikomunikasikan. Jadi Allah itu bukan pencipta karena pernah belum mengasihi. Berawal dari mengasihi. Ada. Ini pasti Kau ngomong menjelaskan apa? Allah yang kasih. Sakit pala saya ya. Lihat kiamat ini. Makanya, Anda tuh belajar Gak dulu nyambung. Gak nyambung masalahnya gitu. Gini, ilmu kalamnya selamat Islam malam, itu Pak Ustadz. dari ortodoks Malam. Mila, Apa pula ilmu kalam apanya? Ilmu kalam apa? ilmu kalammu ya halusina wal jamaah yang asyari Ada. dari ortodoks Kau timur. nggak paham, gak usah bahas itu. Nggak paham kau. Oke, Anda paham tentang ilmu kalam? Saya tanya ya. Ya. Saya tanya, Isa. Kalam ada berapa? Kalam ada berapa? Bentar. Coba, saya tanya. Kalam Kalamnya terbagi Allah. berapa? Saya tanya. Sabar. Kalam Ini terbagi pertanyaan. berapa? Saya tanya, pertanyaan saya gini. Nggak tahu ya, gak usah bahas dah ya. Mau saya yang menanyakan kepada Anda. Kalam terbagi berapa aja nggak tahu mau bahas kalam kau. Perhatikan. Bahasa ada empat. Ya gini, bahasa itu ciptaan atau tidak? Aduh, kalam itu terbagi berapa? Empat. Ngaco. Coba empat atau lima? Ngaco. Empat atau lima? Nih. Udahlah, kau nggak ada ilmunya berarti bahas itu. Ini isim fiil sama huruf. Aduh. Nah, fokus. Ya, sekarang saya tanya, sebelum bahasa diciptakan, apakah bahasa ada? Kau nanya apa lagi sih? Ya coba Anda jawab, sebelum bahasa diciptakan. Kalau mau bahas ajaran Yesua jangan pakai Allah, nggak ada itu di dalam Gak dokumen usah, Kristen Allah. aduh ini lagi, ini orang penyembah bahasa, ini orang bidatnya Assyria ini. Ya, nggak Jadi apa-apa Assyria dibilang itu beda. sudah Yang Nestorian, jelas sudah nggak bidat. ada. Jadi Nggak Muhammad ada itu di sini sama dalam orang dokumen Assyria nih. Kristen itu ada Jadi kata gini, Allah, nggak ada. Udah dia dikeluarin dari Assyria, sok-sokan bahwa Assyria nyesatin orang lagi. Ini kan orang ngajarin manusia diciptakan itu dari mana? Dari ikan. Ini kan orang ini nih. Nggak jelas ini. Ya udah,
evolusi Kita lah, fokus saja, reinkarnasi, itu Pak ajaran Ustadz. siapa evolusi reinkarnasi? Iya, iya, Yang dulu iya. tuh, Aldo. Ya. Ya. Bentar, bilang Pak Ustadz, kiamat kena AIDS kah kau? Enggak. Saya tuh penyakit mahal. Kena AIDS. Yang nggak usah fitnah. Fitnah itu lebih Ini ada yang WA saya kena AIDS katanya. Enggak. Bahaya kali kau. Kita fokus saja Pak Ustadz, kita fokus saja. Ya, jangan. Udah turun dulu ya kiamat ya, turun dulu kau dah ya. Pusing dia. Kalam terbagi berapa aja gak tahu, heran saya. Selamat malam Bang. Nah, selamat malam Pak Ustadz ya. Buat teman-teman sekalian di Iya. bawah ya, selamat malam semuanya. Shalom aleihim. Assalamualaikum. Iya. Ya. Oke, teman-teman semuanya, ini request dari Bang Aldo gitu ya. Malam ini kita membahas Yesus punya Tuhan. Iya. Mungkin beliau bisa presentasi dulu kayak gimana sih maksudnya dari judul yang beliau request ini. Coba saya mau tahu gitu. Silakan dijelaskan dulu. Oke, ini isu yang menarik ya, karena memang kalau Kristen Indonesia itu nggak bisa bedakan mana Tuhan sama Allah. Ya, contohnya tadi kiamat. Ya, bahas ajaran Yesua, dia sebut-sebut Allah gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia Allah itu ya adalah Allah. Ya nggak nyambung di sini, dalam dokumen Kristen nggak ada. Ya, makanya apa yang dia lakukan untuk membantah saya, dia akan istilahnya cacat logika, ad hominem, jadi menyerang pribadi kan tadi kan dia. Gitu. Jadi itu nggak boleh ya. Nah, kita fokus sekarang ya. Saya akan jelaskan Yesua punya Tuhan dari mulutnya Yesua sendiri. Saya nggak bawa-bawa ajaran ya di sini. Saya hanya mencoba menerjemahkan. Yesua ngomong pakai bahasa Aramaik, ada naskah Aramaiknya. Nah, orang-orang Kristen di Indonesia itu nggak diajarin bahasa Aramaik. Pak Kiamat tadi juga nggak diajarin. Ya, apologet Kristen Indonesia juga nggak diajarin. Makanya mereka juga kurang paham dalam hal ini. Ada 4 ucapan Yesua yang menyatakan kalau dia punya Tuhan. Nah, saya akan coba Mantap. satu persatu ya. Yang pertama ya, Matius 27 ayat 46. Apa itu Matius kah? Ya, Matius